Halo teman-teman, bertemu lagi bareng gue Zakir, dan kali ini gue bakal bahas sesuatu yang berasal dari Jepang. Oke, gue bakal bahas sesuatu yang sangat digandrungi dan sangat disukai oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Bahkan bisa dibilang hal ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi favorit semua orang di dunia. Apalagi kalau bukan JAV. Tidak dipungkiri bahwa industri perfilman Jepang ini sangat meningkat dan begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan mengalahkan industri perfilman dari dunia barat, film biru. Tapi gue gak bakal bahas tentang seluk-beluk yang lebih detail tentang industri perfilman biru ini. Yang akan gue bahas di sini adalah sisi gelap dari keindahan yang ditampilkan dalam film biru Jepang. Dan sebelum masuk pembahasan, kita berkenalan dulu dengan industri perfilman biru Jepang ini. Industri ini lahir di sekitar zaman Edo, sekitaran tahun 1603 sampai 1886. Dan pada saat itu belum berupa video, masih berupa lukisan-lukisan erotis dan disebut dengan sunga atau sungga ya dibacanya. Seperti itulah. Dan salah satu lukisan yang terkenal pada saat itu adalah The Dream of Fisherman Wife, karya dari Hokujai. Dan di sini bahwa industri film biru Jepang itu dimulai dengan sketsa lukisan erotis yang pada saat itu memang sangat laku dijual. Pada tahun 1960 beralih ke bentuk video, dan pada saat itu pada tahun 1960 belum berupa film vulgar ya yang kayak sekarang teman-teman lihat gitu. Pada saat itu masih dibalut dengan cerita dan drama-drama yang diselingi dengan adegan-adegan semi yang tidak terlalu vulgar. Dan film tersebut dinamai Pink Film. Namun pada 1971, dengan masuknya industri perfilman porno dari barat atau dari Amerika ini, industri film Jepang ini tidak mau kalah bersaing, maka mereka pun membuat sebuah film yang semakin vulgar dan mengikuti dengan apa yang sedang terjadi dari barat gitu, dari Amerika. Dan mulailah film biru dari Jepang ini berkembang. Tahu nggak kalau di Jepang itu ternyata industri film seperti ini itu dilegalkan oleh pemerintah. Bahkan industri film biru Jepang menyumbang sekitar 20% dari pendapatan negara. Wow, gila, keren banget ya. Dari bisnis sendiri seperti ini bisa menyumbang pendapatan negara. Kalau di Indonesia nggak tahu, kayaknya nggak bakalan bisa. Dan setelah itu semakin berkembang dan semakin meningkat pesatnya perkembangan industri perfilman Jepang ini menjadi primadona di seluruh dunia. Dan asal teman-teman tahu, Indonesia itu berada di urutan 12 sebagai konsumen seks terbesar di dunia dan menyumbang sekitar 2,2 miliar dolar per tahunnya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 29 triliun rupiah per tahun hanya untuk belanja seks. Luar biasa sekali. Dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa industri film ini melahirkan nama-nama besar seperti Sora Aoi, terus Maria Ozawa, Rin Sakuragi, dan bahkan kakek legendaris yang kita kenal, siapa lagi kalau bukan kakek Sugiono. Namun dibalik semua itu, dibalik keindahan yang ditawarkan oleh film biru Jepang, banyak sisi gelap yang belum banyak diketahui orang dan memang sulit untuk diungkap. Dan beberapa di antaranya sisi gelap itu adalah adanya perdagangan manusia. Ya, dengan banyaknya aktor dan aktris baru Jepang yang tiap tahun itu sekitar 6.000 aktor dan aktris baru Jepang yang bermain di film biru ini, membuat beberapa oknum agensi itu memanfaatkan momen ini untuk melakukan tindak kriminal perdagangan manusia yang tadinya orang niat itu untuk terjun di dunia akting malah dijual belikan. Dan korbannya sendiri ini rata-rata dari usia muda yang memang lagi polos-polosnya dan ingin mendalami karir di dunia perfilman. Terus selanjutnya ada pemaksaan kontrak. Nah, di sini adalah banyak kasusnya adalah ketika seseorang yang niatnya ingin menjadi model di sebuah agensi justru ditawarkan kontrak yang dipaksa, sebenarnya bukan ditawarkan, dipaksa untuk menaikkan kontrak yang mana dia harus beradegan seksual dengan lawan mainnya gitu. Dan ini hal kontrak ini sebenarnya tidak diketahui oleh korban gitu. Korban ini dimanipulasi dan diberi ancaman sehingga dia mau menekan kontrak tersebut. Ya, meskipun dengan bayaran besar juga sih gitu. Tapi kan tetap aja manusia yang tadinya kita niat jadi model malah jadi model vulgar. Kan tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya pelecehan. Dan ternyata aktris pemeran film biru ini ternyata rawan dengan yang namanya pelecehan. Mungkin ya karena orang-orang melihat bahwa dia itu adalah aktor aktris yang memerankan peran yang
erotis. Jadi dia berpikir bahwa aktris-aktris tersebut boleh dilecehkan. Ternyata kan tidak seperti itu. Mereka berperan ya cuma sebagai peran mereka, bukan memang karena kesehariannya seperti itu. Walaupun ada juga, tapi tidak semuanya seperti itu. Dan kasus pelecehan ini ternyata terjadi bukan hanya di ruang publik, tapi juga kadang terjadi di lokasi syuting. Yang kita lihat hanyalah apa yang kita lihat, tidak dengan apa yang tidak kita lihat. Maksudnya di sini adalah ya kita lihat ketika melihat film ini bahwa aktor dan aktris ini begitu bergairah dan menikmati sampai ada desahan dan lain sebagainya. Ternyata itu cuma peran doang gitu. Dan kebanyakan dari mereka ini, pemeran film ini, tidak menikmati hal tersebut. Karena apa? Bayangkan saja, Anda harus syuting dari siang sampai malam dan Anda harus beberapa kali untuk tinggi, itu beberapa kali untuk horny. Itu sangat sulit sekali gitu. Jadi mereka tidak menikmati hal tersebut sebenarnya gitu. Bahkan ada yang didoping juga, bahkan disuntik. Biar apa? Biar mereka bisa kembali horny, bisa kembali stamina mereka itu tetap terjaga. Seperti itu. Rawan depresi. Meski menghasilkan banyak uang, tak sedikit para pemeran film biru ini merasa depresi di tempat kerja mereka. Ya selain karena tantangan, selain karena tekanan, juga karena kebutuhan ekonomi mereka yang pada akhirnya kesehatan mental mereka pun terganggu. Dan ternyata memang depresi di dunia perfilman ini bukan hanya di film-film Hollywood dan film-film biasa juga ya. Ternyata di film biru pun pemeran-pemerannya rawan terkena depresi. Ada banyak alasan orang ingin gabung dan ingin menjadi aktor ataupun aktris di film biru Jepang ini. Seperti karena penghasilannya yang besar, tidak ada pekerjaan yang lain, terus karena tuntutan ekonomi, dan juga bahkan karena mereka dijebak oleh agensi-agensi abal-abal. Miris memang, dibalik semua keindahan yang kita tonton setiap hari, para pemainnya justru harus merasakan hal-hal yang tidak baik dari itu semua. Ya karena memang film ini juga tidak baik ya. Lantas, jika memang adanya sisi gelap di industri film ini, kenapa film biru ini justru semakin meningkat? Ya tentu saja karena adanya permintaan. Sama halnya seperti kita berjualan, jika banyak permintaan, ya semakin banyak juga barang yang kita hasilkan gitu kan. Dan ya, bagaimanapun juga kita nggak bisa menghakimi seseorang karena hanya pekerjaannya saja. Mungkin dia melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tidak bisa ngejudge bahwa karena dia memerankan film biru ini, dia juga pantas untuk dilecehkan atau dia memang kepribadiannya buruk. Ya walaupun ada saja yang memang sambil nyambi juga, selain mereka main film biru juga mereka masang tarif. Dan ya seperti itulah industri film Jepang. Di balik semua keindahannya ternyata banyak sisi gelap yang masih belum kita ketahui. Dan yang gue sampaikan tadi cuman ada di keraknya doang, yang belum ke dalam-dalamnya seperti apa gitu. Bagaimana menurut kamu? Apakah film biru ini masih dibutuhkan untuk dunia ini, atau memang kamu sendiri masih menikmatinya sampai sekarang? Kamu termasuk dalam orang yang belanja seks setiap tahunnya? Share pengalaman kamu nonton film porno di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita semua diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, rezeki lancar, dan hal-hal baik lainnya. Semoga apa yang kita rencanakan di tahun 2021 tidak tercapai. Semoga di tahun 2022 ini semua bisa tercapai. Terima kasih.